Metode hibrid adalah penggabungan model tiga dimensi dengan annotation. Walaupun gambar ini bisa dihias dengan dua dimensi dengan berbagai macam cara, tapi kadangkala akan lebih baik jika model tersebut dimanipulasi tampilannya seperti yang kita inginkan. Manipulasi tampilan adalah bagaimana benda itu ditampilkan dalam suatu view dan sifat pengaturan tampilan tersebut tidak permanen, sehingga bagus untuk proses kita dalam membuat, karena dapat dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan. Beberapa tools manipulasi ini antara lain adalah View, Cut Profile, Show Hidden, Remove Line, dan masih banyak lagi. Kita harus bijak dalam memilih manipulasi ini dan dapat mengukur bagaimana manipulasi ini mempengaruhi kebenaran dari model objek tersebut. Acuannya adalah jika manipulasi ini merubah model secara signifikan, secara bentuk, maka tidak boleh dilakukan. Manipulasi yang pertama adalah override. Adalah manipulasi berdasarkan elemen atau kategori yang prinsipnya hampir sama dengan VG atau Visual Graphics, tetapi dia hanya berlaku di view yang kita edit. Pilihannya bisa berdasarkan elemen, kategori, atau bahkan bisa berdasarkan filter. Sekarang kita coba menggunakan override graphic by elemen dahulu, jadi hanya elemen tertentu yang kita gunakan, kita ganti warnanya dan oke, dan tidak berubah karena view-nya yang belum sesuai dengan permintaan. Jadi kita mesti menyesuaikan dulu shading-nya. Kalau kita meng-override by kategori, artinya seluruh kategori yang ada berubah warna. Tapi mesti diingat sebelumnya kita sudah merubah warna yang sebelumnya, dan yang warna yang sebelumnya itu tidak berubah, hanya yang warna yang keseluruhan kategorinya yang berubah. On-off object. Bedakan antara hide dan isolate. Kalau hide ini lebih permanen daripada isolate. Di sini kita bisa meng-hide berdasarkan elemen, kategori, atau filter. Hampir sama dengan override yang dijelaskan pada sebelumnya. Langsung kita coba, kita hide berdasarkan elemen, maka elemen tertentu aja yang hilang. Tapi kalau kita hide itu by kategori, artinya seluruh kategori yang kita pilih dalam hal ini tembok akan di-hide. Section box, yaitu memperlihatkan model yang hanya kita select berdasarkan kotak maya. Yang unik dari tools ini adalah setelah section box kita dapat mengeditkan box itu menjadi lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak permanen. Section box kita tinggal pilih bendanya dan kita BX shortcutnya, atau kita pilih section box dan dia akan mengisolate benda yang kita pilih. Boxnya bisa kita atur besar kecil sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk undo atau section box-nya dihilangkan dari viewport, bisa kita centang untuk section box-nya untuk kembali ke view awal tanpa section box. Lineworks memanipulasi garis tepi atau edge menjadi garis dengan tipe line. Tipe line adalah berupa jenis garis, yaitu line style. Pengaturan line style ini bisa dilihat di setting, additional setting, dan line style pilih line. Untuk mengembalikan tepian menjadi tampilan pada awal, seperti di awalnya, pilih line style, pilih by kategori, klik di tepian yang mau kita kembalikan tampilannya. Manipulasi Lineworks dimulai dari klik di view dan kita ambil Lineworks. Kita pilih line style-nya, line apa yang mau kita coba ganti. Setelah itu kita klik di bendanya saja langsung. Sederhana itu. Ini hanya berlaku untuk satu view saja. Dan untuk mengembalikannya, pilih line work by kategori. Displace element, yaitu memanipulasi view dengan cara memecah benda menjadi pecahan yang berjarak, biasanya untuk membuat isometri yang tereksplod. Walaupun secara bentuk dia seperti tereksplod, tetapi sebenarnya ini hanya manipulasi view, sehingga secara bentuk dia tidak tergeser.
Untuk mengembalikan ke posisi awal, pilih menu displacement set, pilih reset. Displacement set ini pertama kita masukkan fungsinya dulu, displacement, terus baru kita pindah. Tapi mesti disadari yang perpindahan ini tuh hanya untuk view, bukan perpindahan secara permanen. Setelah itu path-nya bisa kita buat otomatis disesuaikan dengan arahnya. Ini otomatis dari Revit-nya. Tapi kalau kita cek di view-nya, tetap dia tidak merubah objek sebenarnya. Perpindahannya bisa bebas, fleksibel, dan path-nya ini kita bisa tambahkan lagi untuk memperjelas arah dia atau benda ini bergerak atau dipindahkan. Measures. Jika kita membuat atau mengukur jarak, itu sangat dipengaruhi oleh working plane pada saat working plane itu aktifnya di posisi mana. Tetapi dengan fungsi ini, kita dapat menghitung jarak dengan working plane atau tanpa dengan working plane. Measures. Fungsinya sederhana, kita tinggal klik aja di fungsi yang mau kita masukkan, yaitu measures, dan kita pilih sudut-sudut yang mau kita ukur tanpa menghiraukan working plane. Langsung dia bisa mendeteksi ujung ke ujungnya. Tapi ini hanya permanen. Fungsi ini dibuat hanya untuk kita untuk memeriksa, bukan untuk memberikan dimension. Pada satu titik kita memerlukan memanipulasi profil potongan berdasarkan material. Potongan ini bisa berasal dari denah tampak atau potongan. Untuk inilah fungsi ini digunakan. Walaupun profilnya sudah berubah, tetapi secara bentuk 3 dimensi tidak berubah. Ini hanya untuk di view yang sedang aktif saja. Fungsi ini sering digunakan untuk mendetailkan suatu gambar, terutama untuk connecting antara benda satu dengan benda yang lainnya. Cut profile dimulai dari kita masuk ke menu cut profile, terus kita pilih elemen yang mau kita profile, dan kita buat edge-nya atau tepiannya. Tetapi kadang-kadang tidak mau itu karena arah pengisian elemennya terbalik. Kita ubah. Ini kita coba buat lagi, dan kalau kita berubah maka bentuknya tidak sesuai yang kita inginkan. Caranya mudah, tinggal kita balik lagi dan kita kembalikan ke arah panahnya. Ini tidak hanya berlaku untuk tepian, tapi juga bisa untuk lapisan di dalam suatu benda. Contoh di sini kita taruh di belah yang di dalam dan kita cut profile dan dia langsung menyesuaikan bentuknya. Ini hanya untuk tampilan, bukan di model yang dieditnya. Show hidden or remove hidden lines. Jika terdapat suatu benda yang berposisi di balik suatu benda lain, tetapi kita ingin memperlihatkan outline dari benda yang terdapat di belakang benda lain tersebut, kita bisa menggunakan fungsi ini. Kita tidak harus membuatnya secara manual. Apabila kita membuat garis untuk memanipulasi detail tersebut, maka akan membutuhkan waktu. Dengan fungsi ini, kita secara otomatis outline akan terbuat sesuai dengan posisi dan outline benda yang ada di belakangnya. Biasanya digunakan dalam tampak atau potongan. Show hidden pertama kali kita mesti masuk ke tampak. Terus kita masukkan show hidden, kita pilih benda di depannya, lalu kita select benda di belakangnya. Dan otomatis garis putus-putus outline-nya dari benda di belakang sudah terlihat tanpa kita membuat secara manual satu persatu.